Halo, kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku. Nah, kali ini Inta akan bahas progres pembangunan Tenjo City Metropolis sambil menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover nih. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent tentang press list atau unit masih ada atau tidak, atau apapun itu yang bentuknya urgent, telepon aja Inta atau WA Inta ya. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Oke, tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini banyak pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover. Kalau seandainya kata pertanyaannya belum dijawab, komen aja di video ini, nanti akan kita jawab di video-video berikutnya ya. Oke, dari Pelangi Warna-Warni. Pak, blok B3 nggak disorot, nggak asik nih. Pelangi Warna-Warni, nonton sampai habis apa tidak? Kalau sampai habis pasti lihatlah blok B3 ya. Dari Santi banget, listrik sama airnya kapan masuk Pak Inta? Nah, untuk listrik Inta nggak bisa menjawab dengan pasti ya, karena kita tergantung dari PLN. Semoga dalam waktu dekat sudah aktif ya Bu. Sedangkan untuk air, jika Ibu sudah serah terima kunci, tinggal request nih pemasangannya. Dari channel Pak Bagus, halo Bro Inta, thanks ya, senang banget lihat papan boplang di B5 akhirnya. Semangat terus bro, ditunggu update selanjutnya. Oke, akhirnya ya bro. Siap sahabatku, channel Pak Bagus. Dari Astria Dwi Sintia. B718 Kak, ini Bu Dede Sri Mulyati ya, konsumen Inta ya. B7 sudah diboplang ya Bu. Nanti jika sudah ada progres pembangunannya, Inta akan sorot. Sabar ya Bu. Dari Derajat Putra, C6 belum terlihat ya. Sabar ya Pak. Dari Putut Bayu Channel, thanks Pak Inta, update-nya A11 dipantau terus. Sama-sama sobatku. Dari Edi Haryadi, maaf bagaimana dengan fasilitas umum, apakah ada? Lokasinya di sebelah mana? Untuk fasilitas umum itu ada ya Pak Edi, ada tempat ibadah, ada taman bermain, ada jogging track dan lain-lain. Untuk lengkapnya Bapak bisa minta master plan-nya ke marketing Bapak. Di sana tertera fasilitas umumnya dan lokasinya ya Pak. Dan sekedar informasi, tempat ibadah ada di sebelah blok B1 ya. Di video-video sebelumnya pernah Inta sorot. Di antara gate masuk B1 itu di sebelah kanan tempat ibadahnya. Nah, Pak Edi mau tanya lagi, Bang Inta, untuk rumah 3696 kalau dilihat dari brosur bahwa tiap ruangan itu masing-masing berukuran 3x3 meter. Tapi setelah saya tengok ke lokasi dan saya lihat dan ukur, ternyata ukuran kamarnya hanya 2,85 kali 285, tidak sampai 3x3. Kalau ditambah dengan temboknya juga tidak sampai 3 meter. Tebal hebel 7 cm. Bagaimana menurut Bang Inta? Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun saya bukan konsumen Bang Inta, tapi saya selalu monitor vlog Bang Inta. Jangan marah ya. Marah sih enggak Pak Edi, cuma kesel aja. Nanyanya ke Inta, belinya ke orang lain. Ntar pas sudah beli ke orang lain, nanyanya lagi ke Inta lagi. Kok Inta dapatnya yang pahit-pahit aja ya? Apa karena janji Inta pahit ya? Jadi dapatnya pahit juga. Aduh, bercanda ya Pak. Oke, ini mungkin kita share ya Pak. Nah, berbagi pengalaman. Di dalam floor plan tertera ukuran kamar tidur 3x3. Ada 2 kamar ya. Nah, karena Bapak tanyanya untuk ukuran kamar tidur, saya bahas kamar tidur berderetan ya, dari depan sampai dengan belakang. Carportnya 4 meter, kamarnya 3x3 ada 2. Dan sisa tanah di belakang 2 meter. Jadi pas ya Pak, 12 meter ke belakang nih. Nah, kalau dari floor plan-nya itu ada garis lurus pemisah yang menunjukkan untuk kamar, carport atau tanah di belakang. Dan kalau di lapangan itu namanya papan boplang ya Pak. Biasanya diambil tengah, maksudnya adalah dari hebel yang 7 cm, 3,5 cm ke dalam dan 3,5 cm keluar. Itu biasanya yang terjadi ya Pak. Nah, kalau dengar cerita Bapak bahwa setelah Bapak ukur 2,85 meter, berarti selisihnya 15 cm ya Pak. Nah, kalau dilihat dari hebel 7 cm, berarti kontraktornya ambil bagian dalam garis atau dalam papan boplang nih Pak. Papan boplang kamar tidur. Contoh hebelnya 7, berarti 7 tambah 7 14 cm. Nah 1 cm-nya itu adalah acian bagian kiri dan kanan ya Pak. Walaupun mungkin tidak tepat.
Karena acian buatan manusia mungkin beberapa milimeter berbeda. Nah, jika garis dalam kamar tidur yang diambil bukan berarti sisa tanah di belakangnya juga tepat ya Pak 2 meter. Karena pastinya garis pemisah antara tembok belakang Bapak dengan konsumen lainnya pasti ambil garis dalam juga. Nah, Bapak juga bilang sudah ukur juga dengan temboknya. Pertanyaan saya, apakah Bapak ukur temboknya di bagian kiri dan kanannya atau hanya satu sisi aja? Dan satu hal lagi ya Pak, jangan hitung dari keramik karena di antara keramik itu ada nat. Walaupun ukuran nat itu hanya beberapa mili aja, tapi jika diakumulasikan akan menjadi beberapa senti. Nah, mungkin ini ya Pak yang dapat Inta share ya Pak, dan semoga menjawab kebingungan Pak Edi. Dari Astria Oktaviani, halo kakak, maaf apakah klinik atau rumah sakit dekat dengan Tenjo City Metropolis? Halo Kak Astria Oktaviani, ini konsumen Inta yang baik ya orangnya, yang dekat dengan Tenjo City Metropolis, Puskesmas Tenjo ya, jaraknya kurang lebih 1,2 km aja Kak. Lokasinya jika kakak dari stasiun Tenjo itu ke kanan ya Pak, ke arah kota Podomoro Tenjo, kurang lebih 200 meter di sebelah kirinya. Dari penambung BTC Amatir, grup WA TCM mana nih? Mungkin bagi sahabat-sahabat yang ada grup WA TCM bisa share ya. Dari Sina Keiko itu akses jalan antara blok A1 dengan A2 perempatannya boleh tuh dirapikan atau dicor ulang biar konsumen lihat-lihat unitnya mudah masuk areanya. Terima kasih. Saya juga berharap demikian Bu. Konsumen khususnya ibu agak sulit masuk apalagi jika hujan. Begitu juga dengan Inta Bu yang harus review semua bloknya. Sabar ya Bu, setahu saya memang developer ini lebih mengutamakan unitnya terlebih dahulu karena jika jalan dicor dan masih ada mobil proyek yang lalu lalang maka jalanan itu rusak kembali. Ada nih beberapa developer yang sama ya mengutamakan unit terlebih dahulu untuk jalannya belakangan, tapi biasanya dalam pembangunannya tidak dapat dilihat oleh umum, ditutupi ya. Nah, setelah selesai baru dibuka penutupnya, tapi developer ini tidak demikian. Dari Nathan Kit, halo Pak Inta, bisa bantu jawab jika saya mau pindah blok bagaimana ya? Saya sudah tanya ke marketing dan marketingnya bilang kalau saya mau pindah blok harus pindah tipe rumah dan memakai PL yang baru bukan yang lama. Padahal saya pengen banget pindah blok yang di dekat dengan musola yaitu blok B3. Mohon arahan dengan siapa saya konfirmasi hal ini kecuali ke marketing saya. Pindah unit selama peraturan di sentra properti masih berlaku bisa ya Bu, satu kali saja dengan syarat yaitu harganya harus sama atau lebih tinggi, tidak ke harga yang lebih rendah. Dan masalah konfirmasi memang seharusnya ibu komunikasi dengan marketing ibu sendiri ya, karena beliau yang tahu stok unitnya. Ibu bisa saja sih datang sendiri ke marketing galeri, tapi jika ibu datang sendiri juga tidak tahu apakah unit di blok B3 masih tersedia atau tidak. Nanti ibu sia-sia juga datang ke sana jika unitnya tidak tersedia. Pertanyaannya kenapa dari awal ibu nggak ngambil blok B3? Dan untuk masalah harga memang Bu harus pakai PL yang baru.